urus. Halo guys, selamat siang menjelang sore. Ya baik, dengan kesempatan ini Gelap eh. Udah cerita gelap eh. Halo guys, selamat sore. Dengan saya Andi, dengan nomor 3202408. Saya bersama Hai, perkenalkan nama saya Padela Masanda. Saya dari iya langsung ya, kita langsung bahas ya. Iya. Tadi kan kita ada. Ya, untuk itu kita akan langsung bagaimana untuk aborsi, misalkan aborsi dia memang hamil di luar nikah, tapi untuk usianya sudah mencapai dewasa atau sudah pernah berkeluarga, tapi sekarang untuk statusnya tidak memiliki suami tapi dia hamil di luar nikah. Apakah dia aborsi? Jadi maksudnya janda. Iya, misalkan dia janda di luar nikah, untuk aborsi apakah untuk boleh-boleh saja atau memang aborsi ini tidak boleh dan tidak benar nih gitu. Kalau menurut saya kan dia sudah pernah berkeluarga ya. Jadi menurut saya mereka kan sudah pernah berkeluarga, mungkin sudah pernah menjadi ibu atau udah pernah berpengalaman untuk menjadi seorang ibu. Jadi menurut saya tidak perlu melakukan aborsi. Tapi untuk misalkan dia kan di luar nikah, dia mempunyai anak di luar nikah, misalkan dari pihak mantan suaminya atau pihak mantan keluarga suaminya itu tidak setuju dengan hal tersebut untuk berpendapat atau lebih baik mereka menyarankan untuk aborsi. Jadi untuk hak dari mereka, apakah hak itu pada pihak perempuan mengalami hamil di luar nikah atau memang ada hak dari keluarga atau orang lain yang memang berkaitan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hak untuk diri sendiri ya, karena dia juga melakukan Halo guys. perlakuan tersebut. Bareng-bareng halo guys. Seperti kayak seksual gitu, itu karena hak dirinya sendiri, hak tubuh dirinya sendiri. Jadi itu hak dirinya sendiri untuk melakukan aborsi atau tidak. Jadi menurut saya tidak perlu melakukan aborsi karena dia kan sebenarnya sudah memiliki keluarga kan. Jadi tidak perlu melakukan aborsi. Lalu dia sudah berpengalaman menjadi seorang ibu atau pernah menjadi seorang anak, jadi tidak perlu melakukan aborsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melakukan untuk data wanita yang melakukan aborsi pada wanita yang memang sudah pernah memiliki keluarga atau sudah mempunyai anak itu banyak, apalagi di era zaman sekarang. Untuk dari yang memang masih bisa dibilang gadis dan sudah janda atau bahkan untuk umur yang berkelanjutan itu masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Maka untuk Sebelumnya perkenalkan nama saya untuk yang ada sekian dengan NIM untuk 33 tidak melakukan aborsi, takutnya nanti Nah, untuk di sini saya tidak wanita di luar saya sana bersama teman beranggapan saya. bahwasanya untuk hamil di luar nikah itu boleh. Maka dari itu untuk menurut saya untuk wanita yang Jadi guys, kami di sini mengerjakan tugas podcast dari mata dia pendidikan kewarganegaraan. Dosen pengampu salah satu Bapak tersebut kita Randy mencegah Anugrah Pengabdian SPDPD, yaitu materinya tentang pro dan kontra kekerasan Untuk menurut saya dalam sekolah. kita tidak perlu melakukan aborsi karena saya melakukan aborsi karena untuk orang yang melakukan aborsi itu mereka tidak akan memiliki rasa penyesalan atau trauma. Jika mereka tidak melakukan aborsi, mereka pasti akan merasa menyesal kalau mungkin melakukan
Tapi memang ada beberapa orang berpendapat seperti itu, apabila dia melakukan kesalahan, dia dimaafkan atau dia diterima lagi terhadap lingkungannya atau semacamnya, dia akan mengulangi lagi. Tapi di sini misalkan untuk wanita yang di luar hamil, yang di luar nikah itu seperti banyak sekali di sekarang ini untuk berita-berita tersebut terpapar di media sosial. Biasanya ada wanita di luar nikah tapi dia hamil, yaitu wanita ODGJ. Jadi bagaimana untuk menanggapi itu? Apakah Menurut saya gini, saya sebagai aborsi atau tidak? menurut saya yang dapat teman saya diharuskan karena aborsi sebenarnya guru itu memberikan saya kepada itu iya bukan kan, hanya semata-mata dia untuk memberikan belum kekerasan. siap untuk mengurus Namun anak. guru itu harus tegas. Kalau guru yang terlalu baik atau terlalu halus, nah, maka murid tersebut akan menganggap guru itu lemah. Murid itu akan menganggap remeh. Nah, guru juga itu tidak memberikan pukulan ke sembarang banyak siswa kalau mereka nggak salah. Misalkan gini, misalkan ada salah satu siswa ini, siswa ini merokok ini dalam kelas, tapi sekali ditegur sama gurunya nggak mempan, nggak didengar, 2 kali nggak didengar, sekali dijual. 3 kalinya kita itu orang yang tidak wajib memberikan tindakan kekerasan kepada siswa tersebut. Ada apa? Karena siswa tersebut sudah diperingatkan beberapa kali, kecuali mereka sebaiknya mereka sudah diingatkan satu kali, mereka tetap melanggar. Anak-anak terhadap hasil dari hamil di luar nikah tersebut. Ada yang berpikiran untuk melakukan kayak memanfaatkan karena sebagian ada orang yang menyidiknya karena ekonomi dan mikirnya anak ada jadi mungkin melakukan organ. Tapi menurut saya jika mereka adalah keluarga yang berpikir bertanggung jawab, mereka tidak akan melakukan aborsi atau memperjualbelikan anak. Nah, justru dari tindakan kekerasan ini itu akan membentuk suatu mental untuk siswa, Pikiran atau sifat yang kita ambil contoh aja nih, misalkan saudari siswa itu kan nakal misalnya, itu belum tentu siswa itu kadang-kadang ada yang nakal kalau yang kedua itu langsung diam, tapi ada juga yang nakal kalau kedua itu hamil gitu. Mungkin saya untuk keluarganya di situ nggak. Jadi dia tuh kalau ditegur ini balas omongan gurunya. itu materi itu Nah, saya maka dari itu menurut saya Kita harusnya mencegah. itu wajib sih diberikan tindakan kekerasan, apalagi anak itu kan biasanya kebanyakan cowok. Seksual. Nah, jadi dengan pergaulan kita, adanya lingkungan sifat mereka kita, ini itu memancing teman kita, guru dan untuk melakukan lingkungan kita kekerasan tersebut. seperti jangan melakukan pacaran atau melakukan berteman dengan orang-orang yang dalam tanda kutip orang yang nakal. Semoga kita mencegah itu sebelum terjadi. Karena dengan kita adanya kekerasan kelas, banyak sekali di wanita-wanita yang masih sekolah nih, khususnya wanita yang masih sekolah ini di media sosial ada sering lewat media sosial, khususnya media sosial saya, karena saya cukup aktif di media sosial, jadi untuk berita-berita hal tersebut, apalagi saya masih muda, mungkin untuk berita tersebut cepat mengalir atau memenuhi saya kekerasan. Jadi sebenarnya kekerasan ini adalah salah satu budaya bahwa di mana di zaman dulu saya apalagi itu kekerasannya bisa dibanding kekerasan saat itu nggak ada apa-apanya dibanding kekerasan zaman dulu atau sedang melakukan kan apa? Karena zaman dulu tidak pernah nyium tangan dan untuk mereka langsung bagaimana? Apakah sekolahnya otak yang besar, terus juga bisa pakai instan. Kalau misal yang panjang itu kenapa kita? Nah untuk mereka tuh kalau yang nakal langsung di gebuk pakai alat tersebut. Jadi menurut saya kekerasan pelajar ya, di era ini itu menurut saya tidak ada aborsi atau tidak ada apa-apanya dibanding kekerasan di zaman dulu. Yang ini juga mungkin
mungkin memang kalau memang sudah apalagi terjadi mungkin sudah diketahui oleh pihak sekolah, mungkin anak susah banget dibilang siswa atau siswi tersebut itu bisa kalau untuk siswa kalau tersebut jadi pasti guru sudah ketika anak tersebut dikeluarkan dan dia karena tidak memberikan flashback yang baik kepada saya, tidak saya lagi melakukan masalah kekerasan pendidikan sebenarnya pada anak hal tersebut itu jauh sebenarnya itu tidak ditoleran lagi oleh sekolah. Tapi di sini contohnya misalnya begini, ada siswi dia hamil di luar nikah, tapi untuk hamilnya itu belum nyata, dari fisik itu belum nyata, belum dia hamil dan dia masih aktif di sekolah. Menurut saya itu masih ada kesempatan bagi dia untuk melakukan aborsi sehingga untuk sekolahnya tetap lanjut dan dia masih bisa mencapai tujuan atau tujuan karirnya. Dengan mereka itu maksudnya dia orang nggak tahu gitu. Iya betul sekali. Ya mungkin keluarga memang tahu atau tujuan menurut saya untuk kan semata-mata itu memberikan tidak harus dilakukan pada siswa kalau kita lihat sekarang ini adalah niat aborsi dan itu adalah mendidik siswa berdiam atau mendidik dalam artian memukul bukan membunyikan tapi mendidik ini adalah mendidik cara yang tegas biasanya seperti yang kedua itu adalah melatih mental mereka dan masih kuliah. Gimana nanti kalau mereka apa dan masih kuliah tindakan tindakan di sekolah biasanya perusahaan lebih baik sama sih jadi dengan adanya tindakan kekerasan di sekolah mereka akan belajar oh berarti nanti depannya harus melakukan hal yang dimana membuat guru atau dosen itu biasa mereka tidak namun apabila dia tidak aborsi dan dia jadi motivasinya adalah motivasi atau tujuannya adalah untuk ketika dia mengajarkan dia akan pada kembali ke siapa mendidik juga memberikan luar hamil mereka baik ke depan aborsi di luar hamil dia akan melahirkan anak tanpa seorang ayah. Itu tergantung jika keluarga bertanggung jawab, jadi mereka akan sama-sama mengurusi anak tersebut. Iya, iya baik. Oke nih untuk misalkan lelaki yang bertanggung jawab kan banyak sekali di sini untuk lelaki, apalagi lelaki kan. Jadi kita itu masih baik. Lelaki biasanya untuk setelah melakukan hal tersebut itu menghilang, bahkan tidak bisa dihukum sama sekali. Itu banyak problem. Itu bagaimana? Apakah tetap harus dilahirkan atau memang harus diaborsi? Menurut saya harus diaborsi sih. Dia kan pelajar kan, itu juga jadi seharusnya kalau dia pelajar dia tuh harus berpikir lebih kritis lagi, harusnya tidak melakukan pergaulan bebas atau melakukan seksual karena dia pelajar. Kalau dia mau melakukan itu seenggaknya nggak usah sekolah, jadi nggak usah sekolah langsung Sebenarnya, Jadi saya tadi sudah bilang ya tidak ada aja biasanya murid sekolah lagi itu yang gitu kan. nakal itu emang kalau nauzubillah. dia masih mau sekolah, Misalkan nih dia nakal nih kan, melakukan kita peringatan, perbuatan kita tersebut. beri peringatan. Tapi misalnya kita panggil tukang BK nih, biasanya kita tanya misalnya, tapi dia itu nyolotnya nyolot, di sini pasti tidak nyolot. apa Kita kan nyolot baik. sumber dari hal tersebut biasanya apakah dari Tapi dia nyolotnya nyolot. laki yang memang mencari Ada juga murid hal kepuasan yang biasanya sambil nunjuk. atau memang Pernah nggak? oleh pacar Itu saya lihat karena pengalaman di sekolah saya. Jadi murid kita dipanggil itu gara-gara mereka melakukan ini apa? Macam-macam tawuran. ya Nah, jadi mereka itu dipanggil nih ke BK. Terus dia itu kan hobinya nih tawuran. Itu mereka tuh merasa hebat dan merasa, oh, gue ini jago, gue ini nih. ya Nah, dipanggil lah karena guru, karena jadi di guys sekolah saya itu menurut saya tanpa mengurangi rasa hormat tanya nih baik-baik sama gurunya. adalah Nah, menurut saya siswa sebenarnya ini harus nyolot sambil nunjuk si guru, karena ya gimana nggak dibalas gitu. Kita kan di sini sebagai guru. menjamin masa Ini depan guru kita sebagai menjalin dan menjalani masa depan sebagai kita. figur, sebagai peran figur otoritas dalam sekolah. Nah, jadi kita itu harus aktivitas gitu. Itu menurut saya harus ada sih. Lebih tepatnya kita bisa mengenalkan kembali masa depan, menyiapkan lagi apa tari, bergerak. Menurut saya harus aborsi sih. Jadi itu menurut saya jika dia memang seorang
jika dia memang melakukan kekerasan ini tuh terjadi pada anak dan anak yang seperti yang bilang tadi kan dia harusnya tidak melakukan aborsi. Gimana kalau Dia harus menyadari bahwa dia harus bertanggung jawab tentang anak tersebut, Oh, perasaan anak sekolah antara siswa dan siswa gitu. harus melakukan Nah, menurut saya itu beda lagi sama tindakan kekerasan dalam dunia pendidikan. Kan udah pendidik itu misalkan guru dan siswa. Ini siswa dan siswa kamu tanya tadi kan. Nah, menurut saya kalau siswa dan siswa itu kita cari tahu dulu. Apa sih guys, penyebab mereka ini gaduh misalnya? Pembahasan kali Nah, ini kita panggil mereka kan. di luar nikah. Kita ini sebagai guru. Beberapa orang memiliki Itu ada pendapat sebagai penengah. masing-masing. Jadi Penengah dari siswa-siswa yang sekarang di era zaman sekarang lagi berantem ini. banyak Nah, sekali kita tanya dulu apa sih tindakan atau motif perilaku mereka yang kurang sampai baik di berantem luar gitu kan. sana. Jadi Nah, kita tanya dulu, kita tanya kita harus baik-baik. lebih hati-hati Nah, lagi. kalau emang Itu dalam masalahnya, kalau emang masalahnya berat, apalagi kita kasih pergaulan tahu bebas jangan di sekolah seringnya serangannya. keluar malam atau pergaulan kita bebas antara lawan jenis. Jadi itu sebaiknya boleh-boleh saja, namun untuk ada batasan, untuk tidak sering terlalu sering apalagi gitu. untuk wanita ya. Iya betul lagi, betul sekali, untuk wanita seharusnya lebih menjaga gitu guys, lebih menjaga kehormatannya, apalagi kan wanita itu sangat mulia guys. Jadi untuk kita harusnya lihat-lihat dulu untuk undang-undang, pertemanan, lingkungan, dan misal dari keluarga yang ini jangan dicontoh. Nah guys, untuk pertemanan, soal pertemanan itu kita pilih-pilih teman itu sebenarnya tidak baik juga, tapi ada kala baiknya kita tahu mana yang baik, mana teman yang buruk. Jadi untuk itu pinter-pinter kita untuk memilih. Nah teman itu sangat berpengaruh guys di lingkungan kita, apalagi kelangsungan hidup kita. Sekian guys ya untuk pembahasannya kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kekerasan dalam pendidikan ya guys ya. Nah untuk saudari Padela nih, untuk saudari Padela, apa nih kira-kira yang terbesit di pikiran saudari ketika mendengar kekerasan dalam pendidikan? Nah, gimana kalau misalnya Itu tidak dianjurkan ya, karena itu bukan pengajaran atau pembelajaran yang lebih aman dan nyaman. Jadi tidak harus melakukan kekerasan dalam pendidikan ke siswa. Mungkin dia akan terkena, mentalnya akan rusak gitu ya. guru itu kan sifatnya misalnya ya. Nah, itu tidak masalah. Itu tidak masalah sih. Jadi sekolah itu memiliki aturan disiplin yang jelas mengenai perilaku yang dapat diterima dan dapat yang dan yang tidak dapat diterima. Nyambung ya sebenarnya. Jadi waktu nanya Be, jadi kalau menurut pandangan Oh jadi video. Jadi kalau menurut pandangan saudara yang kekerasan pendidikan, menurut saya kekerasan dalam pendidikan menurut saya memang hal yang tidak bagus sih sebenarnya, tapi ada kalanya menurut saya diperbolehkan atau boleh begitu, karena dengan alasan berbagai macam ya guys ya, diantaranya yang pertama itu kekerasannya itu masih Ngomongin masalah persepsi orang bahwa dianiaya, toleran begitu. Kalau memang masyarakat siswanya yang duluan begitu, bagaimana kalau siswanya yang duluan melakukan kekerasan terhadap gini, misalkan ada murid yang siswa yang melakukan kekerasan kepada guru atau kekerasan dari guru, masalahnya gimana? masyarakat pasti menyalahkan si guru. Dia nggak? yang menurut Nah, saya padahal mereka tuh nggak tahu sudah melakukan apa yang sudah terjadi di dalamnya sehingga guru tersebut dari si memberikan tindakan kekerasan kepada siswa ini. Karena guru itu tidak akan memberikan tindakan kekerasan kalau siswanya nggak ada salah. begitu. Nggak mungkin nih. Misalnya kamu nggak ada salah, Karena kamu kayak baca itu nggak mungkin. itu kan Lucu kan? tidak Nah, diperbolehkan. itu karena guru itu melakukan tindakan kekerasan ini karena emang anaknya yang bandel. Sama teman gitu kan. Jadi itu menurut saya bukan Menurut saya boleh-boleh saja bukan- sih, karena untuk memberikan termasuk dalam terang penganiayaan. ada oknum yang nakal, yang bandel gitu. Menurut saya boleh-boleh saja sih untuk dengan tanda kutip saya dan saudari Padela untuk video
kali ini kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.